Emang bakal selalu menarik kalau misalnya ada helm full face terbaru dengan harga yang terjangkau. Ditambah lagi dikeluarin sama brand yang cukup ternama lah di sini. Ini dia Carl Gross KRC. Harganya cuma 400 ribuan sampai ke 500 ribuan aja. Jadi terjangkau banget. Dan sekarang kita bakal nyari tahu gimana soal fitment, detail, dan juga impresi keseluruhan dari si helm full face Carl Gross KRC ini. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Reza Andi. Ya, kali ini kita bakal membahas Carl Gross KRC, helm full face terbarunya di sini. Ntar kita bakal nyari tahu soal desainnya, soal fitmentnya, lalu soal fiturnya. Kalau emang ada inovasi dari Carl Gross, karena Carl Gross ini punya banyak saudara juga sebelumnya. Apakah ada inovasi di KRC ini selain desainnya? Dan juga detail-detail lainnya ntar kita bakal bahas. Pertama kita bahas dulu soal desain dari si Carl Gross KRC ini. Ngomongin soal desainnya, seperti yang gue bahas kemarin di Instagram, kalau emang helm itu mirip-mirip dengan beberapa varian full face yang sudah lahir sebelumnya di era tahun 2010-an. Ada beberapa brand lah gitu. Cuma sekarang kita fokus dulu ke helm ini, tidak akan mengkomparasi dengan yang sebelumnya, kita bakal fokus ke desain yang di KRC ini. Berubah atau tidak berubah, ya ini adanya gitu untuk desainnya. Dan untuk KRC ini, dia punya dual top air ventilation di sini. Di bagian atas ada dual top air ventilation, mekanisme di sliding untuk ventilasinya dulu. Lalu di bagian depan ada mode fan dengan mekanisme yang di sliding juga. Dia beda warna dengan body colornya. Kalau misalnya warna hitam, jadinya sewarna. Oke, dan untuk karakternya emang helm ini terlihat simple dan juga sporty. Kalau pada masanya dulu, ini tuh helm yang dicari. Kenapa? Karena visornya udah flat dan sudah menggunakan double daring. Kenapa waktu itu tren flat visor ini menjamur banget? Karena emang dia kelihatannya lebih racing look, bisa masang tear off, bisa masang anti fog. Jadi ini banyak dicari banget untuk visor yang flat seperti ini gitu. Jadi kesan flatnya bikin helm ini lebih sporty situ. Dan yang berubahnya sekarang lebih kekiniannya, berusaha mengadaptasi tren pada masa kini gitu ya. Dia sudah ada spoiler di belakang di sini dengan sebenarnya proporsinya udah cukup pas dengan garis-garis si bodinya dari KRC ini gitu ya. Jadi ada spoilernya, dan di spoilernya ada dual exhaust port di sini untuk ngeluarin hawa panas, pakai ram kawat gitu di covernya. Jadi seperti itu. Cuman overall emang lekukannya ya mau nggak mau ini emang familiar banget buat beberapa brand helm lainnya gitu ya sebenarnya. Dia lekukan di atasnya ada garis lurus ke belakang di sini gitu. Ini ada V shape di bawahnya juga sama, di bagian belakang pun sama. Dia lekukannya ada semi oval begitu. Ada lekukan juga. Jadi ya sebenarnya secara desain ini desain yang aman. Cuman kalau misalnya ngelihat perkembangan pada saat ini, emang visornya walaupun sudah flat masih kelihatan belum terlalu dinamis gitu. Jadi walaupun udah flat, cuman dia masih biasa banget untuk bentukannya. Dia lurus aja di sini tanpa dilakukan apapun lagi di bagian ujung ke daerah racketnya gitu. Jadi itu aja sih concern dari gue soal si desainnya. Cuma yang namanya desain itu balik lagi ke selera masing-masing ya gitu. Oke, lalu untuk di visornya dia sudah ada lubang untuk pushpin ataupun untuk tear off post. Cuman ini hanya lubangnya aja, jadi nggak dikasih pushpinnya. Jadi ini hanya covernya aja gitu. Dia nggak ada pushpin, nggak bisa nampelin anti fog di sini. Karena emang ini bukan pushpin. Kalian harus beli lagi si pushpinnya ataupun si tear off postnya gitu di sini. Oke, dan untuk visornya ada genggaman buat naikin si visornya. Cuman belum ada visor lock di sini. Dia nggak ada visor lock. Dan untuk naikin si visornya dia ada steppingnya. Cukup halus sih, cuman kerasa stepping gitu. 1, 2, 3, 4. Jadi minimalis banget, cuma ada 4 step di sini. Lalu ini ada nose guard juga di sini atau breath guard di sini. Dan karet-karetnya masih oke, masih rapid. Kalau misalnya ngeliat kita tutup seperti ini kelihatannya cukup rapat. Cuman untuk modifikasinya rata-rata waktu dulu tuh pakai kayak rubber lagi di sini, kayak talang air hujan gitu loh untuk modifikasinya rata-rata. Jadi tear off post, pakai pin lock juga, pakai talang air juga. Jadi rame banget, ditambahin lagi stiker yang banyak kalau waktu dulu ya untuk desain helm seperti ini. Itu untuk visornya, belum ada visor lock. Dan ini visornya bawaannya sudah warna light smoke, cuman sedikit kebiruan. Jadi kalau misalnya kalian beli windscreen atau windshield motor yang warnanya smoke agak keunguan, nah ini kayak gini mirip. Light smoke-nya tuh kayak
ada ungu-ungunya gitu di sini, nggak warna hitam gitu. Di warna putih cocok sih warnanya untuk warna smoke ungunya di sini. Oke, jadi itu. Lalu untuk bagian bawahnya dia ada rubber juga seperti biasa, flat, dan ini untuk materialnya dia menggunakan termoplastik, HBS, dan ngomongin soal material dari Carglass, sebenarnya gue termasuk orang yang dibilang cukup percaya dengan material dari si Carglass karena memang digunakan untuk beberapa molding helmet lah gitu. Kalau misalnya ngomongin yang retronya pun kan Carglass sudah terkenal dan memang materialnya termoplastiknya cukup baik, solid banget untuk termoplastik dari si helm Carglass di sini gitu. Solid banget untuk materialnya. Untuk harga 400.000 kalian nggak akan kecewa lah untuk material dari si termoplastiknya Carglass di sini gitu. Oke, solid banget untuk materialnya. Untuk sertifikasinya dia hanya SNI aja. Di sini ada tulisan hasilnya cukup besar, tidak ada sertifikasi yang lainnya gitu. Untuk placement brandingnya simple banget, di depan ada tulisan Carglass, dan di belakang juga ada typography Carglass, ada tulisan Night Ride di sini. Untuk bagian kiri kanannya ada tulisan, gue pikir ini dekal, ternyata ini bukan dekal loh. Ini tuh water printing, dia udah di pernis juga, ada water printing. Dan ini size-nya M, ada QC pass juga di sini gitu. Itu untuk si eksterior dari si Carglass KRC ini gitu. Lalu sekarang berpindah ke soal interiornya. Untuk interior di sini dia dominasinya warna hitam, bahannya ini kayak yang pertama tuh ada bahan mesh di sininya, bahan mesh. Ada chain curtain juga bisa dilepas chain curtain di sini. Lalu bagian bahan utamanya, kain utamanya dia tuh kayak dalaman dari sweater, jadi kayak dalaman fleece gitu. Kesannya halus banget, cuman jadinya lebih panas gitu ya untuk bahan-bahan yang fleece seperti ini gitu. Ini halus banget tuh kayak dalaman sweater lah, persis gitu. Untuk bagian depannya pun di sini, bagian atas sini ada mesh-meshnya juga gitu. Itu untuk bahan yang digunakan di sini. Dan sistem pengunciannya ini menggunakan double D-ring di sini. Double D-ring. Di bagian crown padnya tulisan Carglass, dan ini untuk density si paddingnya sebenarnya nggak terlalu kaku, cuman kayak terlalu empuk. Tapi ini terlalu empuk di sini tuh gimana ya? Untuk rata-rata helm di atas atau di bawah 400.000 rata-rata menggunakan density padding yang seperti ini gitu, yang empuk banget, nggak terlalu ngebentuk wajah kita jadinya gitu. Ini empuk banget untuk si paddingnya di sini. Oke, itu untuk interiornya. Dan untuk fiturnya sekarang kita coba bongkar. Ini chain curtain juga bisa dilepas, dan terakhir kita lepas bagian si crown padnya. Oke, ada beberapa mekanisme velcro. Ya. Oke, jadi udah kelepas untuk si paddingnya. Cuman ada sedikit kendala karena di sini tuh menggunakan mekanisme velcro untuk crown padnya di bagian belakangnya. Cuman jadi di velcro kasarnya ditempelin pakai lem lilin gitu, lem tembak gitu ke bagian si IPS-nya. Cuman barusan waktu gue lepas si velcro-nya atau crown pad-nya diikut kelepas juga. Jadi mungkin nanti gue harus re-glue lagi, harus di-re-glue lagi, harus di lem ulang lagi sama gue sendiri untuk bagian si velcro kasarnya di sini. Sayang banget, cuman ya udahlah, ntar kita coba benerin deh. Ya intinya seperti itu. Dan ini velcro-nya tuh di bagian samping, kiri kanan dan juga belakang. Untuk velcro si kasarnya bakal nempel otomatis ke bahan bludru ini, bahan bludru dari si crown padnya. Untuk bagian depannya sih pakai button gitu. Cuma untuk bagian samping sama belakangnya, untuk bagian crown padnya dia menggunakan velcro, dan velcro tadi kelepas. Tapi udahlah. Dan ini untuk mekanisme si cheek padnya, ini bentuknya cukup panjang, jadi bisa mengcover area bawah kelihatan di sini. Untuk si cheek padnya, mekanismenya menggunakan 3 buah button. Oke. Ini untuk size M bagian right, ini M medium bagian left gitu untuk bagian kiri. Ini untuk paddingnya. Dan untuk IPS-nya mudah-mudahan kelihatan, nanti kita lihatin detailnya. Ini warnanya sebenarnya IPS-nya warnanya putih, cuman dia dikasih cat warna hitam lagi untuk lapisan terluarnya gitu, karena bisa kelihatan dari si bagian ventilasinya di sini warnanya putih untuk IPS-nya. Untuk channeling sistemnya kelihatan ada garisnya 3 buah di sini, garis ke belakang, dan untuk lubangnya ada 2 buah di bagian depan dan ada 2 buah di bagian belakang.
Impresi singkat dari gue waktu pakai helm ini di jalanan tuh sebenarnya untuk ventilasinya emang nggak terlalu massive ya, karena dia nggak ada scoop juga untuk si bagian ventilasi intake-nya, nggak ada scoopnya gitu. Dan di sini emang lubangnya nggak terlalu besar, dan emang waktu zaman gue dulu, waktu zaman 2010 waktu pakai helm semacam ini tuh gue langsung ngebolongin lagi lebih besar lagi untuk sebagian ventilasinya biar lebih kerasa gitu. Ya itu belum tahu, cuman itu mengorbankan dari ketahanan impact dari si IPS-nya, tapi waktu itu gue memilih ventilasinya buat lebih kerasa, jadinya dilubangin lebih besar lagi untuk lubang ventilasinya waktu zaman dulu gitu ya. Dan yang disayangkan, helm ini belum ada slot untuk speaker intercom. Walaupun emang ruangannya cukup luas di sini, kita masih bisa masang speaker menggunakan velcro, cuman tidak menjorok ke area dalam karena emang tidak ada slot yang dikhususkan untuk peletakan speaker intercom. Itu sih sayangnya, belum ada slot untuk speaker intercom gitu. Ini untuk CarGlass KRC interiornya seperti itulah gitu. Tapi untuk IPS-nya rapi banget sih. Kebilangnya untuk IPS-nya rapi. IPS-nya cuman untuk mekanismenya aja sih tadi velcro-nya sedikit kelepas. Oke sih, untuk harga 400 ribuan kalau ngomongin soal IPS-nya ini masih oke, dan untuk material shell-nya juga masih oke gitu. Ntar kita bahas di kesimpulan di akhir lah gitu. Sekarang bakal gua pasang lagi untuk padding-paddingnya buat nyari tahu fitmentnya di bagian akhir. Oke, sekarang padding-padding udah kepasang. Sekarang gue bakal pakai si helmnya buat nyeritain gimana impresi pemakaian dari si CarGlass KRC ini gitu. Dan ini helmnya size M, sementara lingkar kepala gue tuh size S, seharusnya international size-nya tuh sekitar 55 sampai 56 cm. Sekarang kita bakal coba si helmnya. Oke, sebenarnya gue udah pakai beberapa waktu ke belakang buat helm ini. Gue sempet riding juga buat nyari tahu impresinya. Sekarang gue ceritain tipis-tipis dulu untuk impresi pemakaian dari si CarGlass KRC ini. Oke, pertama gue mau nyeritain dulu soal si fitmentnya, sizingnya. Jadi untuk helm size M ini di kepala gue tuh ini pas banget untuk crown headnya, mahkota kepalanya. Lingkar kepala atas kita tuh ini pas banget untuk size M di lingkar kepala gue yang 56 cm. Jadi untuk size tersebut kalian harus upsize dari ukuran kepala kalian. Jadi kalau misalnya kalian lingkar kepalanya 57 sampai 58 pakainya size L. Lalu kalau misalnya kalian pakai 5960 untuk lingkar kepalanya pakainya size XL. Jadi harus naik satu size. Oke, dan itu untuk lingkar kepala atasnya. Dan untuk bentukannya ini kayaknya intermediate oval, jadi dia ngunci banget nih, kiri kanannya pas banget dijepit gitu ya. Enak sih sebenarnya helmnya. Untuk crown headnya, untuk bagian atasnya nih nyaman. Untuk crown headnya nggak ada masalah, beneran nggak ada pressure point, enak sih, enak. Tapi untuk pipinya ini hanya menyentuh aja di bagian pipi gue, jadi ini nggak ngunci gitu ya. Untuk size M di kontur muka gue ini nggak terlalu ngunci. Kalau misalnya kalian punya pipi yang lebih cabi mungkin bisa ngunci sih, cuma untuk pipi gue ini hanya menyentuh aja. Tapi untuk bagian rahang bawah ini dikunci, ini kesanggah gitu. Untuk bagian rahang bawahnya ini oke. Soal fitment sih nggak ada masalah untuk bagian cheek pad dan juga bagian lingkar kepala atas. Cuman untuk bagian belakangnya di sini ini kerasa kosong. Mungkin buat teman-teman yang lihat dari belakang kayak gini nih ya, ini kelihatan shellnya mungkin terlihat sedikit lebih besar, langsung kelihatan banget ininya kosong. Cuman dengan kekosongan di sini, kalau misalnya kalian tuck in gitu ya, pakai motor yang butuh posisi agresif gitu ya, ini jadinya lebih enak karena nggak akan nahan ke jaket kalian gitu. Misalnya kalian tuck in, kalian menunduk atau kalian menanggah ke atas gitu, ini nggak akan ketahan. Enaknya gitu sih, cuman nih rasanya agak kosong bagian belakangnya jadinya gitu. Tuh. Dan untuk dimensi shellnya mungkin kalian bisa nilai sendiri ini termasuk yang besar atau enggak, cuman emang slightly terlihat lebih besar aja sih untuk dimensinya menurut gue pribadi. Cuman buat kalian yang menonton mungkin bisa menilai sendiri untuk ukuran shellnya. Dan helm ini bobotnya sih sebenarnya 1560 gram buat yang gue timbang tadi, 1560 gram. Tapi di kepala ini rasanya nggak berat gitu. Ini center of gravity-nya pas sih menurut gue, jadi
yang kerasa ada bobot ke suatu titik tertentu, suatu arah tertentu, ini enggak. Jadi ini enak untuk bobotnya walaupun 1500 gram ya. Jadi itu untuk soal fitment ya, dan untuk visibilitasnya emang namanya full face pasti chin guardnya ini kelihatan, kiri kanannya enggak terlalu apa ya, cukup sebenarnya gue bilang sih ini cukup sih. Untuk visibilitas kiri kanannya ini gue rasa cukup, cuman emang ini lebih tinggi sedikit tuh chin guardnya. Kita bisa ngelihat sedikit sebelah kanan kirinya, bagian dari si karetnya. Cuman ya masih dalam tahap wajar untuk sebuah full face gitu. Ini waktu visor tertutup seperti ini tampilannya. Ini visornya light smoke. Oke, mekanismenya gampang buat naikin si visor atau menurunin si visornya, ini enak karena ada holdernya di sini. Ya, enak sih. Untuk fitmentnya nggak ada masalah sih untuk harga Rp400.000. Cuman emang kalau misalnya kalian masang speaker intercom, mungkin ini bakal nempel ke telinga kalian gitu. Walaupun bidangnya luas, cuman apa ya, ruang space antara dinding si shellnya dan ke telinga kalian tuh nggak terlalu luas, jadi kemungkinan bakal nempel sih untuk speaker intercom. Jadi harus dilubangin lagi nanti sama kalian gitu. Ya, itu cara lama juga seperti itu waktu gue zaman 2012-an nggak ada slot speakernya, gue lubangin sendiri gitu. Ya itu sih untuk fitmentnya, nggak terlalu banyak. Untuk ventilasinya waktu gue pakai di jalan tuh ya nggak semiriwing banget, ada cuman di antara shellnya aja, nggak sampai ke kulit kepala menurut gue pribadi sih. Jadi nggak terlalu kerasa banget untuk ventilasinya gitu untuk si helm KRC ini. Jadi untuk mount fan tuh adanya ke area visor, nggak langsung ke mouth guard kita gitu, langsung ke arah mulut karena emang nggak ada lubang di sini gitu. Di bagian depannya ini nggak ada lubang. Ya kelebihannya sebenarnya ini di bobotnya yang terbilang cukup pas gitu untuk sebuah full face, fitmentnya oke sampai sekarang. Ya kurang lebih seperti itu untuk fitment dari si KRC ini. Dan ini sekali lagi kalau misalnya kalian mau lihat tampilannya waktu dipakai seperti ini sih. Bagian depan, bagian atas, bagian belakang ada spoiler di sini. Nggak langsung berembun karena emang ada udara masuk. Kedepannya oke sih waktu kita tutupin visor ini, kedepannya oke dari si helmet Carglass KRC ini. Sekarang kita langsung masuk ke kesimpulan dari helm KRC ini dengan harga 400 ribuan aja waktu gue beli ya. Oke, tadi gue sempat kelupaan soal fitur wearable glasses apakah bisa atau enggak buat rider yang berkacamata karena tidak ada tag wearable glasses-nya. Jadi gue coba sekali lagi. Untuk kacamata dengan frame tipis, dan untuk frame tipis aman sih, cuman nggak sampai di telinga kita. Ini nyanggahnya di antara padding aja, seharusnya masih bisa sih gitu. Cuman kalau yang tebal-tebal banget mungkin agak ketahan sedikit, kemungkinan ya, harus dicoba juga. Mungkin buat teman-teman yang udah pakai bisa sharing di kolom komentar kalau misalnya pakainya walaupun brand yang lain ya gitu, pakai kacamata pakai helm ini kira-kira gimana, karena kayaknya akan terlalu jauh berbeda sih. Oke, jadi kesimpulannya untuk harga 400 ribuan, jadi gue beli helm itu entah gimana, entah emang lagi promo atau itu emang harga resminya. Jadi gue beli di Tokopedia itu seharga 400 ribuan, full face under 500 ribu. Sebenarnya yang dijual ini atau value baiknya gitu ya, nilai lebihnya tuh ada di material termoplastiknya. Ini oke banget. Sejujurnya gue pernah crash dengan helm yang semacam ini dulu gitu ya, cuman gue nggak ada dokumentasinya dengan merek yang lain, cuman shell materialnya masih dari Carglass kalau nggak salah gitu ya. Waktu gue crash, sliding, speednya nggak terlalu tinggi sih, cuman ada kerusakan di daerah dagu, maksudnya ada lecet di daerah dagu, dan itu masih aman banget. Buat gue sendiri alhamdulillah masih selamat dan tidak ada cedera serius, dan shell materialnya itu nggak retak, cuman kayak fiberglass yang kegesek gitu loh. Jadi emang materialnya oke sih walaupun ini termoplastik, dan secara handheld seperti ini juga ini materialnya oke. Jadi untuk harga 400 ribuan emang yang dijualnya shell materialnya gitu. Cuman emang untuk zaman sekarang atau di tahun sekarang 2024 gitu ya, di akhir tahun 2024 ini udah ada seharusnya fitur-fitur yang emang sudah
kayak mandatory lah, atau yang udah pasti otomatis ada di setiap helm, misalnya kayak slot intercom, karena sekarang intercom udah banyak banget, mulai dari yang harga murah 200 ribuan sampai ke yang harga jutaan sampai 8 juta pun ada untuk intercom gitu ya, sampai 6 juta 7 juta itu ada. Jadi karena semakin banyaknya varian intercom, mungkin sebaiknya slot intercom udah kayak otomatis ada, itu menurut gue ya. Terutama bukan untuk helm race. Kalau helm race tapi nggak ada slot intercom itu masih wajar, cuman untuk helm daily, helm commuting, helm sport touring, mungkin slot intercom kayak udah wajib aja ada gitu menurut gue pribadi di situ. Dan untuk selebihnya secara desain itu balik lagi ke kalian, suka atau enggak gitu, karena ini termasuk desain yang emang bisa diterima dalam setiap masa atau masih bisa diterima di masa saat ini menurut gue gitu ya, masih wajar-wajar aja untuk desainnya. Dan untuk visornya juga masih oke. Cuman dia push pinnya terpisah, nggak built-in gitu ya. Kalau misalnya built-in juga kayaknya nggak terlalu mahal itu. Kalau misalkan beli juga nggak semahal itu sebenarnya gitu untuk push pin untuk anti fog. Ataupun untuk tear off itu nggak mahal, jadi kalian butuh effort tambahan aja buat beli lagi tear off post ataupun push pin gitu untuk masang anti fog. Ada yang bisa sekalian untuk tear off sekalian push pin juga, itu bisa juga, dan terlihat lebih racing look juga kalau misalnya kalian pakai tear off post walaupun tanpa memasang tear off-nya, itu oke. Dan ya itu aja sih untuk conclusionnya. 400 ribuan kalian dapetin helm dengan kualitas yang oke, shell materialnya, untuk fitmentnya seperti yang gue ceritain tadi. Kompetitornya ada beberapa, cuman kalau misalnya kalian masih penasaran, coba tulis di kolom komentar kira-kira helm ini mau dibandingkan dengan helm full face apa lagi atau yang mana lagi dengan harga yang mirip-mirip lah ya, di bawah 500 ribu rupiah gitu. Kira-kira mana yang cocok buat disandingkan atau dikomparasi dengan helm Carglass KRC ini, boleh tulis di kolom komentar. Sekian review dari gue untuk helm KRC Carglass ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Dan jika berkenan boleh di subscribe channel Acuan Hobi ini. Mudah-mudahan gue juga secara pribadi bisa berkembang, secara umumnya untuk Acuan Hobi bisa terus memberikan informasi yang relevan, informatif, sesuai dengan kesukaan kalian dunia otomotif gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.